Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Alifa dengan NPM 3116 dan rekan-rekan saya Hanania Inawati dengan NPM 3084, Septian Yuda Saputra dengan NPM 3095, Arin Yusifa dengan NPM 3102, dan Desi Putri Faiza dengan NPM 3108. Di sini kami akan membahas diskusi terkait inflasi dan deflasi serta keterkaitannya dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelumnya, inflasi adalah kondisi di mana ketika harga barang atau jasa secara umum meningkat dalam jangka waktu tertentu, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan deflasi adalah kondisi di mana harga barang atau jasa mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini terlihat menguntungkan karena harga barang mengalami penurunan, namun hal ini menandakan adanya penurunan permintaan yang dapat mengarah pada resesi ekonomi. Selanjutnya, elastisitas permintaan adalah kondisi mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran adalah mengukur respon produsen terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya, masuk ke dalam topik diskusi kelompok yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertanyaan nomor pertama. Bagaimana inflasi dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak? Apakah permintaan untuk barang-barang ini elastis atau inelastis? Jawabannya, inflasi mempengaruhi elastisitas permintaan dengan cara mengubah daya beli masyarakat. Barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak umumnya memiliki permintaan inelastis, yang berarti bahwa meskipun harga naik akibat inflasi, permintaan terhadap barang-barang ini tetap relatif stabil. Hal ini terjadi karena konsumen tetap membutuhkan beras dan minyak untuk kehidupan sehari-hari karena barang-barang ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari. Namun, jika harga meningkat tajam, masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah meskipun sulit dilakukan untuk barang seperti beras dan minyak. Pertanyaan nomor 2. Apa dampak inflasi terhadap sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang elastis dan inelastis? Jawabannya, inflasi berdampak berbeda pada sektor yang menghasilkan barang elastis dan inelastis. Yang pertama, ada sektor yang menghasilkan barang inelastis seperti makanan pokok, obat-obatan, dan energi. Dampaknya adalah permintaan tetap stabil meskipun harga naik dan perusahaan dapat meneruskan kenaikan biaya produksi ke konsumen tanpa kehilangan banyak pelanggan. Namun, daya beli masyarakat bisa menurun, menyebabkan mereka membeli dalam jumlah lebih sedikit atau mencari substitusi yang lebih murah. Yang kedua, sektor barang elastis, seperti barang mewah, elektronik, dan hiburan. Dampaknya, permintaan turun drastis karena konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Dan perubahan yang bergerak di sektor ini lebih berdampak karena penjualan menurun, menyebabkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan produksi, serta bisnis barang elastis seringkali mengalami resesi lebih cepat dibanding sektor barang inelastis selama inflasi tinggi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi tanpa menurunkan daya beli masyarakat secara drastis dengan menerapkan kebijakan moneter bertahap dan fiskal selektif. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga secara bertahap, misalnya 0,25% sampai dengan 0,5% per kuartal, untuk mengurangi permintaan tanpa menimbulkan guncangan ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak pada cicilan utang masyarakat. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menerapkan pajak progresif untuk menaikkan tarif pajak untuk kelompok berpenghasilan tinggi atau korporasi, sambil mempertahankan subsidi untuk barang esensial seperti pangan dan energi. Kombinasi ini melindungi daya beli kelompok
rentan sekaligus menyerap likuiditas berlebih penyebab inflasi. Kemudian jawaban pertanyaan nomor 4, elastisitas permintaan barang pokok dan dampak inflasi di Amerika Serikat. Barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat memiliki permintaan yang inelastis. Artinya, kenaikan harga tidak secara signifikan mengurangi konsumsi karena sifatnya yang esensial. Namun, inflasi tetap berdampak besar pada kelompok berpenghasilan rendah. Misalnya, 38% pekerja Amerika Serikat berpenghasilan di bawah $35.000 per tahun, terpaksa mengurangi konsumsi makanan sehat akibat kenaikan harga. Masyarakat beralih ke merek lebih murah dan mengurangi porsi belanja yang berpotensi menurunkan kualitas nutrisi dan memperlebar ketimpangan sosial. Meski permintaan inelastis, inflasi tetap memaksa rumah tangga untuk mengalokasikan hingga 40% pendapatannya untuk pangan dibandingkan 15% pada kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga tabungan dan pengeluaran non-pokok terpangkas secara drastis. Baik, saya akan menjawab nomor 5. Jadi, kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga sebagai upaya menanggulangi inflasi dapat efektif dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki risiko perekonomian domestik dan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Dengan menaikkan suku bunga, pemerintah bertujuan untuk menekan konsumsi dan mengurangi tekanan inflasi. Hal ini akan menurunkan inflasi karena konsumsi yang menurun akan mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga tidak akan naik terlalu tinggi. Namun, kenaikan suku bunga dapat membuat biaya pinjaman lebih mahal, sehingga masyarakat akan lebih sulit mendapatkan pinjaman. Hal ini dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sehingga perekonomian domestik melambat. Selanjutnya, di nomor 6, inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis seperti barang mewah dan barang substitusi. Ketika inflasi terjadi, harga barang dan jasa meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang elastis karena masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak penting atau dapat digantikan oleh barang lain. Akibatnya, industri yang menghasilkan barang-barang elastis dapat mengalami penurunan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya, apakah deflasi lebih menguntungkan untuk barang-barang yang elastis atau inelastis? Jelaskan dengan contohnya. Deflasi cenderung lebih menguntungkan untuk barang-barang inelastis. Barang inelastis seperti beras, obat-obatan, atau listrik memiliki permintaan yang relatif stabil meskipun harga turun karena konsumen tetap membutuhkannya. Dalam deflasi, harga barang-barang ini mungkin turun, tetapi permintaan tidak meningkat signifikan karena sudah bersifat kebutuhan pokok. Contohnya, meski harga beras turun di Jepang, masyarakat tetap membeli dalam jumlah yang sama karena kebutuhan dasar. Sebaliknya, barang elastis seperti mobil mewah atau elektronik premium justru kurang diuntungkan. Penurunan harga tidak selalu meningkatkan permintaan karena konsumen mungkin menunda pembelian akibat ketidakpastian ekonomi. Contohnya, harga televisi mewah turun, tetapi masyarakat Jepang lebih memilih untuk menabung alih-alih membeli karena khawatir dengan masa depan ekonomi. Bagaimana deflasi mempengaruhi produsen yang menghasilkan barang-barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis? Produsen barang elastis terdampak lebih parah. Penurunan harga tidak diikuti kenaikan permintaan sehingga pendapatan dan laba mereka menurun drastis. Contohnya, perusahaan elektronik yang menjual barang substitusi seperti smartphone kesulitan meningkatkan penjualan meski harga turun karena konsumen mengurangi pengeluaran diskresioner. Lalu, produsen barang inelastis lebih stabil. Permintaan tetap terjaga meski harga turun sehingga pendapatan relatif terjaga. Contohnya, produsen beras atau energi tetap mampu menjual volume yang sama meski margin laba mungkin tertekan akibat penurunan harga. Selanjutnya, nomor 9. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi, terutama dalam sektor-sektor yang memproduksi barang-barang elastis? Tindakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk menghindari resesi akibat deflasi di sektor barang elastis adalah: yang pertama, kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pinjaman. Yang kedua, memberikan subsidi dan insentif kepada produsen untuk menekan biaya produksi sehingga harga barang tetap stabil tanpa merugikan produsen.
Yang ketiga, meningkatkan belanja publik di sektor-sektor yang menggunakan barang elastis seperti konstruksi dan transportasi untuk menciptakan permintaan tambahan. Nomor 10, apakah deflasi menguntungkan bagi sektor barang yang elastis? Jelaskan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi konsumsi barang-barang tersebut. Deflasi menguntungkan sektor barang elastis karena dengan penurunan harga akan mendorong peningkatan konsumsi oleh masyarakat. Misalnya ketika harga baju turun, masyarakat akan lebih banyak membeli baju tersebut, sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan. Namun situasi ini tidak sepenuhnya menguntungkan. Adanya penurunan harga bisa berimbas pada turunnya pendapatan produsen dari biasanya, karena masyarakat cenderung mengurangi daya belinya terhadap barang-barang elastis. Selanjutnya, di nomor 11, produsen barang-barang inelastis dapat bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan dengan produsen barang elastis karena beberapa alasan seperti: 1. Dalam kondisi deflasi, permintaan terhadap barang-barang inelastis cenderung stabil sehingga produsen dapat terus menjual produk mereka dengan harga yang relatif stabil. Yang kedua, barang-barang inelastis tidak memiliki pengganti yang baik sehingga konsumen tidak dapat dengan mudah menggantinya dengan barang lain. Dan yang ketiga, barang-barang inelastis memiliki fleksibilitas harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen barang elastis. Selanjutnya, nomor 12. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi deflasi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi di Jepang? Langkah pemerintah dalam mengatasi deflasi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi di Jepang adalah: pertama, kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga dan memperluas pembelian aset oleh bank sentral. Kedua, meningkatkan pengeluaran publik untuk proyek infrastruktur dan memberikan subsidi kepada sektor yang terdampak. Yang ketiga, mendorong inovasi dan investasi di sektor baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendorong kenaikan upah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu tadi pemaparan hasil diskusi oleh kelompok kami. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi, inflasi berpengaruh terhadap elastisitas permintaan atau penawaran. Pada sektor barang elastis, permintaan turun, daya beli masyarakatnya berkurang, menurunnya pendapatan karena penjualan juga berkurang. Sedangkan pada sektor inelastis, permintaan tetap karena barang inelastis merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat dalam sehari-hari. Jadi meskipun harganya naik, permintaan akan tetap ada. Dalam situasi deflasi, sektor elastis harga turun, permintaan naik meskipun tidak substansial karena adanya penurunan daya beli oleh masyarakat. Sedangkan barang inelastis, permintaan tetap meskipun harga turun. Dalam kondisi deflasi, sektor barang inelastis dapat mempertahankan kondisinya dengan mempertahankan harga yang stabil. Cara mengatasi inflasi dan deflasi. Untuk mengatasi inflasi sendiri bisa melalui dengan menaikkan suku bunga dan memberikan subsidi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga dan mendorong masyarakat meningkatkan kemampuan daya belinya. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.